Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara saya ajak semuanya untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah minggu ke-21 sesudah Trinitatis 6 November 2022. Terambil dari kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat 17 dan epistel dari kitab Mazmur pasal 145 ayat 17 sampai dengan ayat 21. Diikat oleh topik atau tema berdiri teguh dalam ajaran Yesus Kristus. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Marsihohot di bagasan podani Yesus Kristus. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai ayat 17 adalah dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Bapak Ibu, saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah minggu ke-21 sesudah Trinitatis tanggal 6 November 2022. Dihubungkan dengan topik minggu berdiri teguh dalam ajaran Yesus Kristus, Marsihohot di bagasan podani Yesus Kristus. Saudara, jemaat Tesalonika menghadapi berbagai persoalan teologis dan non-teologis dikala Paulus menulis dan mengirimkan surat 1 dan 2 Tesalonika ini. Kita sebutkan setidak-tidaknya ada 5 persoalan berat yang dihadapi oleh jemaat Tesalonika yang sangat-sangat penting kita ketahui. Pertama, tentang kedatangan Yesus kedua kali ke dunia ini. Muncul pengajar-pengajar sesat yang mengatakan bahwa Yesus itu akan turun untuk kedua kalinya pada masa hidup kita ini. Banyak di antara pengajar-pengajar sesat itu yang menyerukan, mari kita bersiap-siap untuk menyongsongnya. Akibat pandangan ini, banyak di antara jemaat Kristen Tesalonika yang percaya dan terpengaruh. Mereka tidak mau lagi bekerja, dan mereka hanya berkumpul-kumpul menanti-nantikan saat datangnya Yesus Kristus itu untuk kedua kalinya.
kedua. Yang menyangkal Yesus datang kedua kalinya juga ada. Muncul pandangan yang bertentangan dengan pandangan pertama tadi, yakni Yesus Kristus itu tidak akan pernah datang lagi kedua kalinya ke dunia ini. Sebaliknya, justru kitalah di suatu ketika nanti yang menemui Yesus itu di surga. Oleh karena itu, kita tidak perlu menyongsong kedatangan Yesus kedua kalinya dan tidak perlu menunggu-nunggu Yesus itu datang. Akibatnya, banyak jemaat yang apatis terhadap kedatangan Yesus kedua kalinya ini. Mereka hanya sibuk dengan mencari uang, mencari kehidupan sehari-hari, jauh dari iman dan kerohanian. Persoalan ketiga, tentang keadaan orang yang telah meninggal dunia. Mereka bertanya, bagaimana keadaan orang-orang atau keluarga-keluarga saudara-saudara kita yang sudah mati terlebih dahulu? Apakah kita akan bertemu lagi dengan mereka di satu waktu dan di mana? Mereka tidak memiliki kepastian tentang keadaan orang yang sudah mati, bagaimana dan di mana. Persoalan keempat, pengaruh ajaran filsuf yang menyangkal kehidupan di balik kematian. Saudara, para filsuf Yunani Romawi kuno mengajarkan bahwa tidak ada kehidupan di balik kematian ini. Kematianlah akhir dari segala-galanya. Oleh karena itu, menurut para filsuf ini, nikmatilah kehidupanmu sekarang. Karena segala sesuatunya itu akan berakhir pada kematian. Sesudah mati nggak ada lagi apa-apa. Mereka berkata, carpe diem. Artinya, petiklah hari itu selagi kamu masih hidup. Pengajaran seperti ini juga bahwa tidak ada kehidupan di balik kematian juga diikuti oleh orang-orang Yahudi sendiri, terutama aliran Saduki. Aliran Saduki tidak mempercayai hidup di balik kematian, juga menolak keberadaan malaikat, menolak roh. Sebagaimana dalam Kisah Rasul pasal 23 ayat 8, di sana dituliskan, sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Persoalan kelima, ancaman penguasa dan keluarga. Sebagaimana jemaat-jemaat lain pada gereja mula-mula itu, Bapak Ibu, banyak di antara jemaat Tesalonika juga menghadapi ancaman pengejaran dan penganiayaan dari penguasa kekaisaran Romawi. Demikian juga dikucilkan dari keluarga karena mereka mau beralih menjadi Kristen atau diberhentikan dari pekerjaan sehari-hari. Saudara, tentu saja semua persoalan-persoalan ini berpengaruh kuat terhadap kenyamanan hidup warga jemaat Tesalonika. Jemaat Tesalonika saat Paulus menulis surat ini kehilangan pegangan, kehilangan kepastian. Banyak di antara mereka mengalami rasa takut, kecemasan, kemiskinan materi, dan sulit sekali mendapatkan kebutuhan hidup sehari-hari ini. Bahkan ada di antara jemaat Tesalonika ini, Bapak Ibu, yang berbalik ke agama semula atau pindah ke agama lain, meninggalkan kekristenan. Tetapi puji Tuhan, meski begitu hebatnya tantangan dan pergumulan yang dialami jemaat Tesalonika ini, ternyata kebanyakan di antara jemaat Tesalonika ini bertahan dalam imannya, tidak terpengaruh meski harus menghadapi penderitaan berat. Itu sebabnya Paulus menulis di surat pertamanya di 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dalam ayat 7 lanjutannya ditulis lagi, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mereka menjadi teladan iman. Mereka menjadi teladan iman. Saudara, berbagai-bagai kekeliruan inilah, sampai 5 tadi kita sebutkan, yang mau diluruskan oleh Paulus dalam surat 1 dan 2 Tesalonika itu. Saudara, menurut Paulus, Yesus itu akan dan pasti datang untuk
kedua kalinya ke dunia ini, menjemput orang-orang percaya. Tetapi tak seorang pun di antara kita yang bisa menentukan, memprediksi, menghitung-hitung kapan saatnya kedatangan Yesus itu kedua kalinya. Nggak ada. Kita hanya bisa mempersiapkan diri, menyongsong kedatangan Yesus kedua kali itu seperti pencuri di malam hari yang tidak bisa diketahui, diprediksi. Saudara, khusus dalam nats khotbah kita di 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 17 ini, Paulus kembali memberi topangan iman kepada jemaat Tesalonika agar mereka semakin kuat, semakin teguh dan bersemangat mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus. Paulus mendorong jemaat itu agar selalu bersyukur karena Tuhan sudah memilih dan menguduskan mereka oleh panggilannya. Lewat Injil itulah jemaat Tesalonika sudah menerima kemuliaan Tuhan. Ayat 14. Nah, untuk semuanya itu akan selalu banyak tantangan. Tetapi Paulus mendorong jemaat itu agar tetap kuat, tetap berpegang teguh, bersemangat mengikuti ajaran-ajaran yang sudah diterima, baik itu lisan ataupun tertulis. Ayat 15. Dan di atas semuanya itu, Kristuslah yang memberi, menganugerahkan bagi kita penghiburan, pengharapan, dan penguatan. Sebagaimana ayat 16-17, lewat Roh Kudus. Dan itu nampak, nyata, terlihat dalam pekerjaan dan perkataan-perkataan baik kita. Saudara, inilah yang diserukan oleh topik minggu ke-21 sesudah Trinitatis ini. Berdiri teguh dalam ajaran Yesus Kristus. Saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah minggu ke-21 sesudah Trinitatis tanggal 6 November 2022. Dihubungkan dengan topik minggu, berdiri teguh dalam ajaran Yesus Kristus. Marsihoh di bagasan podani Yesus Kristus. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini sesuai dengan topik minggu ini, Bapak Ibu? Pertama, syukuri bahwa Allah sudah memilih dan menyelamatkan kita. Ayat 13-14. Saudara, kenapa jemaat Tesalonika diajak oleh Paulus mensyukuri dan menghargai bahwa mereka sudah diturut sertakan dalam pemilihan dan penyelamatan Kristus ini? Kenapa? Sebab mereka dipilih oleh Allah dan menerima keselamatan itu, Bapak Ibu, bukan berdasarkan kebaikan diri mereka. Bukan. Pemilihan dan penyelamatan dari Allah itu adalah atas dasar kebaikan dan anugerah Allah semata-mata sendiri saja. Dan tindakan Allah memilih dan menyelamatkan jemaat Tesalonika itu langsung mereka responi, mereka sambut itu lewat kepercayaan mereka terhadap pemberitaan Injil Kristus yang disampaikan oleh pemberita-pemberita Injil seperti Paulus di sini. Saudara, tidak semua orang Tesalonika yang menyambut pemberitaan firman. Banyak yang menolak sehingga mereka tidak mendapat anugerah pemilihan dan penyelamatan ini, Bapak Ibu. Saudara, ini menjadi renungan yang sangat-sangat mendalam bagi kita. Apakah saudara juga sudah merasakan bahwa kita sudah dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan itu? Jawaban kita seharusnya sudah pasti. Ini tidak boleh kita ragukan, Bapak Ibu. Ini sesuatu yang sudah harus kita yakini dan kita rasakan dalam pengalaman rohani kita sehari-hari. Oke kan, Bapak Ibu? Amin, Bapak Ibu. Pada Roma pasal 6 ayat 3 dan 4 dikatakan bahwa kita sudah mati bersama-sama dengan Kristus dan bangkit bersama-sama dengan Kristus lewat baptisan yang kita terima. Saudara, dengan demikianlah maka sekarang kita juga diajak oleh Paulus lewat khotbah ini untuk mensyukuri, untuk menghargai bahwa kita sudah diturut sertakan oleh Allah dalam pemilihan Allah dan dalam penyelamatan Allah ini. Saudara, bagaimana kita menunjukkan syukur kita dan bagaimana kita menghargai tindakan Allah yang memilih dan memberi keselamatan bagi kita?
Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Ada beberapa. Pertama, mari kita tunjukkan diri kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Tentu saja anak-anak itu pasti akan mengadopsi, meniru, meneladani sifat karakter dan perilaku bapa dan orang tuanya. Itulah anak. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tunjukkan dalam perilaku hidup kita sehari-hari bahwa sifat Yesus Kristus itu, buah-buah roh itu sudah ada pada kehidupan kita. Kita semua sudah benar-benar menjadi murid Yesus Kristus. Saudara, inilah cara kita mensyukuri, menghargai anugerah pemilihan dan penyelamatan Tuhan itu. Yang kedua, bagaimana caranya kita menghargai, mensyukuri pemilihan dan keselamatan yang diberikan Tuhan bagi kita? Baik sebagai jemaat biasa maupun pemangku jabatan gerejawi, mari kita Bapak Ibu memperlihatkan diri sebagai pelayan Tuhan. Lewat pekerjaan kita masing-masing, baik sebagai petani, pengusaha, pebisnis, para tiga-tiga, dan pekerja-pekerja kantor lainnya. Mari kita tunjukkan bahwa diri kita itu sebagai orang percaya, orang Kristen, orang yang sudah lahir baru, murid Yesus. Jangan terpancing lagi kita berbuat hal-hal yang tidak senonoh, Bapak Ibu. Berbuat, melakukan penipuan, terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar susila, melanggar adat istiadat yang baik, melanggar tradisi jemaat atau tradisi gereja yang baik. Jangan lagi. Sebagai istri atau suami dari pemangku jabatan, mari kita tunjukkan diri kita sebagai pelayan yang baik. Tidak ambisius, tidak keras kepala, tetapi lembut dan bersahaja. Saudara, dengan demikian kita sudah menunjukkan syukur dan penghargaan kita kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Pengajaran yang kedua, dalam segala tantangan hidup, berdirilah teguh, jangan goyah. Ayat 15. Saudara, sama seperti jemaat Tesalonika yang mengalami begitu banyak tantangan hidup. Tetapi pada umumnya mereka mampu menghadapi semuanya itu. Bahkan mereka bisa berhasil menjadi teladan iman untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya tadi. Maka inilah yang harus memberi motivasi bagi kita dalam menghadapi tantangan dan pergumulan iman serta pergumulan hidup sehari-hari kita, Bapak Ibu. Kita harus mampu berdiri teguh, jangan goyah, jangan goyah. Sikap teguh dalam iman yang tidak goyah walau harus berhadapan dengan ancaman, tantangan, hambatan, pergumulan dan gangguan-gangguan lainnya ini. Maka kita harus memiliki, harus kita tanamkan di dalam hati, dalam hidup kita setiap saat, bahwa kita harus berdiri teguh, tidak boleh goyah. Inilah yang menjadi tantangan dan pergumulan bagi kita. Bagaimana agar kita bisa berdiri teguh dan tidak goyah dalam iman, dalam hidup sehari-hari ini? Ini menjadi persoalan. Paulus memberi arahan yang jelas dan tegas, yakni kita hidup berpegang teguh dan berakar pada Injil yang telah diajarkan oleh Tuhan lewat para hamba-hambanya. Saudara, inilah kuncinya. Apabila kita sudah berakar kuat di dalam firman dan ajaran Tuhan, maka kita tidak akan pernah lagi mudah terperdaya. Tidak akan mau berkompromi dengan hal-hal di luar kebenaran-kebenaran Allah. Nggak mau lagi. Dan jemaat Tesalonika sudah membuktikan ini. Makanya mereka berhasil sebagai teladan, sitiruon dalam iman kepada jemaat-jemaat di sekitarnya. Maka kita pun harus menjadi teladan, Bapak Ibu. Iko sitiruon do kita, dumobi di parton dio kerohanian. Dan tentu saja dalam semuanya ini, Tuhanlah yang harus kita andalkan untuk memberi Roh Kudus-Nya, untuk menguatkan, meneguhkan hati kita dalam segala pekerjaan dan perkataan, dalam segala pelayanan. Ketika kita menghadapi kemelut pelayanan dan kemelut hidup ini, kalau kita sudah berpegang teguh dan mau mengandalkan firman, maka Kristus akan menjadi sumber pengharapan, sumber kekuatan, pemberi semangat bagi kita di saat kita harus mengarungi deru ombak goyangan pergumulan kehidupan di dunia ini dengan penuh kemenangan, Bapak Ibu.
Khotbah ini memberi kita sekarang dorongan dan semangat agar segera membuang segala bentuk kekhawatiran kita. Sebab kita ini sudah menerima jaminan dan kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jangan izinkan lagi semua bentuk rasa takut, kekhawatiran, rasa kecut dan tawar hati itu memuramkan wajah kita ini. Sehingga kita menjadi surut dalam pelayanan, surut dalam mengerjakan segala tugas-tugas yang harus kita pikul. Meski banyak gelombang-gelombang duniawi mencobai kita, kita harus melaluinya, memenangkannya. Saudara, iblis akan selalu berusaha memperlemah semangat kita dengan berbagai-bagai cara agar kita jatuh terjerembab. Tetapi mari kita belajar dari jemaat Tesalonika ini yang terus mempertahankan imannya sehingga mereka berdiri teguh, tidak goyah, bahkan sudah menjadi teladan. Amin, Bapak Ibu. Itulah pengajaran yang kedua. Pengajaran yang ketiga, Tuhan Yesus menjadi sumber penghiburan kita di saat menghadapi tantangan hidup. Ayat 16 dan 17. Saudara, siapapun kita, ketika kita menghadapi berbagai-bagai tantangan, pergumulan, kegagalan demi kegagalan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, uang kita yang kuranglah, gaji dan pendapatan yang tidak sesuai lah, dan lain-lain, semuanya itu pasti akan menyebabkan rasa gondok, rasa kesal dalam diri kita, dan lain-lain. Semuanya itu berpengaruh kuat terhadap kinerja kita. Semangat kerja kita akan melemah. Gairah kerja kita pun pasti akan sangat-sangat menurun. Prestasi kerja dan hasil kerja kita pun tidak maksimal, Bapak Ibu. Nggak maksimal. Dalam banyak hal kita tidak berdaya, tidak bersemangat. Harapan-harapan kita pun suram, pupus. Saudara, itulah realita kehidupan kita. Nggak bisa kita elak itu. Dan Paulus juga melihat hal yang sama dalam jemaat Tesalonika ini. Paulus memahami realitas bahwa orang yang sudah sempat jatuh terkulai itu hilang harapan, patah semangat, dan harapannya pupus di tengah jalan, maka ini sangat sulit dikembalikan, dipulihkan. Paulus sadar itu. Makanya dengan cepat sekali Paulus langsung mengirim surat yang kedua ini kepada jemaat Tesalonika agar keberadaan jemaat ini bisa dipulihkan, tidak sampai jatuh terkulai. Saudara, apakah sumber penghiburan kita dikala atau ketika menghadapi gejolak kehidupan ini? Bukan uang, Bapak Ibu. Bukan hiburan atau tamasya keluar kota, ke tempat-tempat pelesiran. Bukan permainan-permainan lucu dimanapun apapun itu. Ingatlah Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa kekuatan kemampuan kita itu sangat terbatas. Hiburan-hiburan duniawi hanya bisa membuat sukacita di saat tertentu saja. Kemudian kembali lagi hati kita gondok. Meskipun kita memiliki baik ilmu pengetahuan, uang yang cukup, jabatan, kedudukan, dan lain-lain. Tetapi semuanya itu tidak bisa kita andalkan untuk menangani persoalan-persoalan hidup kita. Nggak bisa. Makanya kita semuanya berpotensi untuk kehilangan semangat dan berputus asa bahkan. Dan di saat-saat seperti inilah kesempatan yang baik bagi iblis, setan, dan roh-roh jahat untuk menumpang dalam persoalan kita. Serta menjanjikan berbagai-bagai pertolongan yang bisa menyelamatkan kita, katanya. Namun, semuanya itu justru membuat kita semakin stres, berpotensi menyangkal Tuhan, dan bahkan banyak orang yang hingga bunuh diri. Saudara, khotbah ini sangat berharga sekali bagi kita untuk memberi pengharapan-pengharapan dan dorongan untuk terus kita bersemangat dalam hidup ini. Mari kita seperti Paulus memohon, sekali lagi memohon, kiranya penghiburan sejati itu diberikan oleh Tuhan bagi kita. Itu harus kita minta, Bapak Ibu. Harus dimohon kepada Tuhan. Lewat doa-doa dan permohonan kita, maka Tuhan akan segera melawat, memberi penghiburan bagi kita. Kata penghiburan yang kita temukan beberapa kali dalam ayat 16, ayat 17 ini diterjemahkan dari bahasa Yunani paraklesis. Artinya paraklesis itu pemberi semangat.
dorongan, pemberi sukacita, kekuatan. Itulah penghiburan atau paraklesis di sini. Saudara, Paulus mengatakan bahwa penghibur itu, paraklesis sejati itu terdapat pada kuasa dan kekuatan firman Tuhan. Itulah pribadi Roh Kudus. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, katanya dalam Mazmur 119 ayat 105. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, kata penulis surat Ibrani pasal 4 ayat 12. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita pupuk semangat dan dorongan sukacita dalam hati kita ini lewat firman Allah. Sehingga dengan demikian kita bisa memenuhi seruan dan ajakan topik minggu ke-21 sesudah Trinitatis ini. Berdiri teguh dalam ajaran Yesus Kristus. Tuhanlah yang memampukan kita tetap kokoh dalam pengajaran Yesus Kristus ini. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-21 sesudah Trinitatis 6 November 2022 dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13-17 ini, agar semakin banyak orang tetap berusaha berdiri teguh dalam ajaran Yesus Kristus. Marsi hohot di bagasan podani Yesus Kristus. Termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Pengajaran Paulus kepada jemaat Tesalonika yang menghadapi tantangan-tantangan berat dalam iman dan dalam hidup sehari-hari mereka. Biarlah juga firman Tuhan ini menjadi penguat, membuat kami kokoh dalam iman, supaya dalam setiap persoalan hidup yang sedang dialami oleh pendengar khotbah ini, kami semua bisa tetap bersyukur dan memuji nama Tuhan. Berkati juga hamba-Mu dalam persiapan khotbah-khotbah berikutnya, dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan, hormat, dan kebesaran bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin.